warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan uji kompetensi semester 3, yaitu pada menguasai aspek profesional keilmuan PAI pada bagian Al-Quran Hadis. Yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran, bukti keotentikan, fungsi Al-Quran, isi pokok Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman manusia dan sebagai petunjuk manusia di dunia maupun di akhirat untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bukti keotentikannya itu disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Ada huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surah dalam Al-Quran adalah jaminan keutuhan Al-Quran sebagaimana diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu merubah satu kata pun dari Al-Quran karena hitungannya yang berkesinambungan pasti akan berbeda. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Keindahan bahasa yang digunakan dan memperhatikan keindahan bahasa yang digunakan. Terus fungsi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya isi pokok Al-Quran itu ada akidah, akhlak, hukum, terus peringatan, kisah-kisah, terus ada dorongan untuk berpikir. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis itu merupakan suatu perbuatan, perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari hadis itu menguatkan atau menegaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran atau disebut sebagai penjelas dalam isi Al-Quran yang masih sifatnya umum. Terus fungsi hadis, pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hadis berdasarkan kualitasnya itu ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diturunkan secara berturut-turut atau berangsur-angsur yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan perawinya itu tidak sepakat untuk berdusta. Selanjutnya ada hadis ahad. Hadis ahad itu diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang saja atau lebih, namun tidak sampai pada derajat mutawatir. Selanjutnya ada hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi kalau hadis gharib itu. Terus pembagian hadis berdasarkan kualitasnya itu ada hadis sahih, hadis yang sanadnya nyambung, perawi adil, dobit, tidak ada cacat terus atau ragu. Hadis hasan, perawinya tidak terlalu kuat hafalannya. Terus hadis dhaif, hadis yang lemah atau hadis yang tidak memenuhi diterimanya suatu hadis karena salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi. Yang ketiga, menjelaskan sejarah kodifikasi Al-Quran dan hadis. Sejarah kodifikasi Al-Quran dan hadis itu pada tahapan pertama itu pada masa itu banyak adanya hafalan
Ya, hafalan itu pada masa itu sangat luas, karena sahabat pada saat itu sangat kuat pada hal hafalannya, dan sedikitnya orang yang bisa baca dan tulis, sehingga mereka itu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran itu langsung menghafalkannya dan menulisnya di pelepah kurma maupun di permukaan batu, di tulang belikat unta. Dan jumlah penghafal Al-Quran pada masa itu sangat banyak. Selanjutnya tahapan kedua itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu adanya perang Yamamah. Pada masa ini itu banyak yang mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Sabit itulah yang mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang. Nah, selanjutnya pada tahapan ketiga ini Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf-mushaf agar menjadi satu kitab, sehingga tidak ada lagi perbedaan dialog bacaannya. Mulai dikumpulkan semua mushaf-mushaf itu agar bisa dijadikan kitab suci Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan dalil bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan sumber hukum umat Islam. Dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan atau Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.